أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Kinan dan adik Pia dan papaku yang bernama Ustadz Eko Nani Fitriana. Kita akan dialog teman-teman, nasi ketan ditambah ragi, jadi tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, bertemu lagi, semoga selalu sehat bahagia. Teman-teman, Ramadan itu penuh dengan hidangan istimewa. Ada hidangan untuk tubuh saat berbuka, dan ada juga hidangan untuk hati dan pikiran. Nah, yang akan kita nikmati sekarang adalah hidangan ilmu, agar Ramadan kita semakin bermakna dan penuh berkah. Mari semuanya ikut berbincangan kami yang menarik diri untuk menambah ilmu kita. Pertanyaannya, Papa, di bulan Ramadan kan ada sholat taraweh. Nah, sholat taraweh itu apa, Papa? Nah, ini Papa mau terangkan Mbak Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Sholat tarawih itu sholat khusus yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tarawih itu, tarawih itu bentuk jamak dari kata tarwihah. Apa artinya tarwiyah? Tahu atau enggak? Tarwiyah artinya adalah istirahat. Maka tarawih itu maknanya adalah banyak istirahat. Karena sholat ini dilaksanakan dengan banyak jeda atau istirahatnya. Dua rakaat salam istirahat, atau empat salam istirahat. Jadi sholat ini banyak istirahatnya, maka disebut dengan sholat tarawih. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qama ramadhana itu maknanya adalah sholat tarawih, dan hukumnya adalah sunnah. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, yaitu hadis Sahih Muslim. Begitu Mbak Kinan. Jadi sholat ini sholat yang banyak istirahatnya, dilakukan di dalam bulan Ramadan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Terima kasih Papa atas jawabannya. Pertanyaan kedua, apa keistimewaan sholat tarawih, Papa? Nah, ini masih nyambung sama hadis yang tadi Mbak Kinan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ya, diantaranya dengan sholat tarawih, gitu,
imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan ihtisab, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ini para ulama memaknainya secara berbeda. Jadi kalau ada orang sholat tarawih di malam bulan Ramadan, maka menurut hadis ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun para ulama berbeda apakah dosanya itu dosa besar atau kecil. Nah, di kalangan ulama ada yang menyatakan maksudnya adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Bitaubatin nasuha, dengan taubat, bitaubatin nasuha, dengan taubat nasuha ya. Tapi ada ulama yang menyatakan kata ma di sini maknanya adalah kalimatul am, kata umum yang menyangkut ya tidak hanya dosa kecil, termasuk dosa besar pun diampuni karena anugerah dari bulan Ramadan itu sendiri. Nah, sehingga kalau ditanya apa keistimewaan dari sholat tarawih, ya bisa diampuni dosa-dosanya. Dan kalau kita mau menjaga diri, ya paling tidak kita menyatakan bahwa dosa kecil kita diampuni. Sebab apa? Sebab kita menghadirkan diri untuk terus beribadah di bulan Ramadan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni. Selebihnya daripada itu ya kita barengi dengan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita terhadap dosa-dosa besar kita. Terima kasih Papa atas jawabannya. Papa, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi kesimpulannya apa Papa? Nah, kesimpulannya begini Mbak Kinan, kita yang ingin mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, mari selain berpuasa di siang harinya, kita juga menghidupkan malam-malamnya dengan hal-hal yang menambah bobot dari kebaikan-kebaikan, memparipurnakan di bulan yang penuh dengan kebaikan yaitu bulan Ramadan, dengan salah satunya adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini cara kita agar kita mampu mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan sholat tarawih. Berarti hal-hal ini adalah untuk supaya kita tetap memiliki koneksivitas berkelanjutan ibadah siang dan malam yang insya Allah akan menggugurkan segala dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan pada akhirnya kita akan diberikan hal-hal yang baik diberikan ketika dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kita akan memperoleh kefitrohan kita, kesucian kita, seperti bagaimana orang atau anak yang baru dilahirkan orang tuanya ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tidak ada dosanya keluar dari bulan Ramadan pun dia berhak menyandang predikat orang yang kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kesehatan lahir dan batin, keimanan, ketakwaan yang senantiasa ada dalam diri kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik di siang harinya maupun di malam harinya di bulan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan menjadi aktivitas yang terus ada sebagai asar bekas walaupun sudah tidak datang bulan Ramadan, tapi karena membiasakan diri untuk dekat kepada Allah, maka kita akan memperoleh manfaat untuk terus bertakwa dimanapun dan dalam keadaan apapun dan waktu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.